pemirsa, berjumpa lagi dalam program kesayangan kita Kelas Parlemen bersama saya Anggun Oktarini. Ya pemirsa, saat ini tim Kelas Parlemen sudah berada di salah satu daerah yaitu Kabupaten Cianjur. Dan kami pun juga sudah tiba di salah satu tempat pariwisata di Kabupaten Cianjur yaitu Kebun Raya Cibodas. Nah pemirsa pasti penasaran kan keseruan apa sih yang akan ditawarkan pada episode kali ini dalam mensosialisasikan tupoksi DPR RI? Saksikan terus hingga akhir acara nanti. Pada episode kali ini, tim Kelas Parlemen berada di daerah pemilihan Jawa Barat, tepatnya di wilayah Cianjur. Nah, pemirsa, ternyata keadaan pendidikan di daerah ini masuk dalam zona merah karena kurangnya partisipasi masyarakat untuk mengenyam pendidikan. Pada 2017 lalu, pendidikan kabupaten di Cianjur pun disarankan membuat jadwal prioritas pendidikan. Hal tersebut bertujuan untuk mengejar target dan mengentaskan permasalahan pendidikan yang ada di Kabupaten Cianjur. Seperti yang kita ketahui, pendidikan merupakan salah satu pilar modal majunya suatu daerah. Pada dasarnya, dengan adanya pendidikan mampu membangun cara berpikir masyarakat dan memotivasi masyarakat untuk melakukan juga memberikan sesuatu yang lebih bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan kini, tim Kelas Parlemen dengan salah satu anggota terpilih yaitu Bapak Deding Ishak dari Partai Karya bersama dengan tim Kelas Parlemen mengikuti kegiatan Bapak Deding Ishak dalam berupaya melakukan sosialisasi tupoksi DPR RI dan meninjau langsung pendidikan di daerah pilihannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dari mana Mbak? Saya Anggun Bapak dari Kelas Parlemen. Nih, saya pengen bertemu dengan Pak Deding dan juga Bapak Kepala Sekolah Mandua untuk tanya-tanya nih terkait dengan sosialisasi tupoksi yang akan dilakukan oleh Bapak Deding. Boleh ke dalam? Oke, silakan. Boleh, silakan ya. Oke, terima kasih. Ya, pemirsa, saat ini kita sudah berada di SMA Mandua Cianjur, tepatnya di daerah Cianjur, dan kita juga sudah berjanjian dengan salah satu anggota yaitu Bapak Deding Ishak dari Partai Golkar. Nah, beliau sudah tiba lebih dulu nih dan sekarang sedang ngobrol dengan Bapak Kepala Sekolah. Jadi untuk tahu keseruan hari ini seperti apa, kita langsung aja yuk ikuti hingga akhir acara nanti. Karena sudah berjanjian dengan Bapak Deding Ishak, saya pun menghampiri beliau yang sedang asik mengobrol dengan kepala sekolah di sekolah ini. Saya pun hadir dan memecah keseruan obrolan antara kepala sekolah dan Bapak Deding Ishak. Tanpa menunggu lama, saya pun menyampaikan maksud dari tim Kelas Parlemen untuk mengikuti kegiatan Bapak Deding Ishak dalam menyampaikan sosialisasi terkait tugas pokok dan fungsi DPR RI. Dengan sangat antusias, tim Kelas Parlemen dan Bapak Deding Ishak pun langsung mendapat respon yang baik dari kepala sekolah. Saya rasa kedatangan Pak Deding itu sangat berguna sekali untuk kita semua. Dan bukan tanggapan menurut pribadi saya sendiri, tetapi menurut tokoh masyarakat di Cianjur, bahwa beliau ini adalah itulah mungkin sosoknya yang berbeda dengan yang lain, sehingga mereka itu sangat welcome sekali dengan Pak Deding. Pendidikan politik itu sangat tabu sekali, terutama masuk ke sekolah, bahkan di masyarakat pun jarang kita berbicara mengenai politik. Nah, sekarang dengan adanya perkembangan media massa, media sosial, WhatsApp, Facebook, dan sebagainya, justru kalau pendidikan politik itu tidak segera mungkin diberikan kepada masyarakat, kepada anak didik, terutama yang sudah sebagai hak pilihnya, saya rasa itu sangat baik sekali untuk diadakan pendidikan politik bagi mereka, biar mereka lebih terarah lagi. Mereka tidak mendapatkan informasi-informasi yang memang sifatnya hoak atau yang belum tentu tentang kepastiannya. Dan saya sangat menyambut baik dengan adanya pendidikan politik kepada sekolah kami yaitu Mandua Cianjur. Maka berlanjutlah kami semua menuju kelas yang akan menerima sosialisasi tupoksi DPR RI.
Tibalah kami di depan kelas. Lagi-lagi pemandangan yang sangat menyejukkan hati karena disambut sangat antusias oleh siswa-siswi di kelas tersebut. Tanpa menunggu lama, Bapak Dading Ishak pun memulai kelas dengan penuh semangat. Bapak Dading Ishak merupakan sosok yang peduli akan pentingnya pendidikan. Bagi beliau, pendidikan adalah tombak utama majunya sebuah bangsa. Dan beliau sangat meyakini pendidikan formal dan agama suatu kombinasi pendidikan yang sangat baik. Karenanya dianggap mampu mengedepankan pengetahuan dan akhlak manusia. Lalu, apa saja informasi yang akan diberikan oleh Bapak Dading Ishak? Dan inilah dia keseruannya. Di sini kebetulan audiensnya ini adalah siswa-siswi dari Madrasah Aliyah Negeri. Jadi mereka itu belajar tentang pendidikan agama sekaligus pendidikan umum. Jadi memang ini punya nilai plus lah ya. Ini di bawah Kementerian Agama. Ini Madrasah Aliyah Negeri 2 Cianjur ini. Jadi mereka belajar agamanya cukup mendalam. Nah, oleh karenanya mereka banyak yang tahu tentang ayat Al-Quran, kemudian hadis dan sebagainya. Saya sengaja. Jadi pendidikan politik itu dikaitkan dengan bagaimana pemahaman mereka terhadap aktivitas atau kegiatan keagamaan dan ajaran agama khususnya Islam begitu. Baik, jadi hari ini Bapak akan menyampaikan tugas pokok dan fungsi dari Dewan Perwakilan Rakyat. Dewan Perwakilan Rakyat itu adalah lembaga negara, ya. Jadi lembaga negara di Indonesia ini banyak lembaga negara, ya. Ada lembaga negara yang punya fungsi eksekutif, yaitu presiden, pemerintahan. Ada yang fungsi legislatif, yaitu DPR. Jadi DPR ini disebut juga legislatif, ya. Ya, jadi kami jelaskan ya dengan ringan saja soal fungsi DPR. Yang utama ya, ada fungsi legislasi, fungsi budgeting dan fungsi pengawasan. Saya rasa mereka cukup antusias dan umumnya mereka sangat memahami, sangat senang begitu terkait dengan pendidikan politik seperti ini, dan ini memang harus terus dikembangkan ya. Siapa yang membuat undang-undang? DPR. Jadi tugas pertama adalah membuat undang-undang. Jadi tugas di bidang legislasi. Ya. Badannya, lembaganya legislatif. Ya. Orangnya legislator. Undang-undang yang bagaimana? Undang-undang yang bertujuan agar Indonesia ini lebih baik lagi, kan? Begitu ya. Lebih sejahtera lagi. Masyarakatnya semua berpendidikan. Masyarakatnya semua cerdas. Ada pepatah Arab atau dalam sebuah petuah, sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Apa? Coba. Nah ini. Coba, siapa namanya? Angel. Coba. Khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang menolong. Luar biasa. Aduh. Jadi mereka saya rasa adalah generasi milenial yang tentu saja punya hak mengetahui bagaimana sebetulnya aktivitas politik dijalankan oleh siapapun yang memegang amanah itu. Ya pemerintah, ya presiden, menteri, ya DPR, sampai DPRD kabupaten, provinsi begitu ya. Sekarang dengan DPR RI begitu saya. Mereka berhak itu. Karena mereka ini jangan memilih kucing dalam karung begitu. Tapi mereka juga harus melek. Bukan karena iming-imingnya, bukan karena pemberiannya, tapi mereka mengetahui siapa sesungguhnya dia itu calon anggota DPR. Dengan begitu mereka akan merasa tepat memilih siapapun yang menjadi calon wakilnya nanti. Tugas yang kedua atau fungsi yang kedua dari DPR adalah membahas, disahkan anggaran. Jadi fungsi budgeting ya. Jadi kan sekolah juga punya anggaran. Kita ada OSIS di sini kan? Ada OSIS. OSIS mau ada kegiatan.
kita punya keinginan untuk misalkan porseni, pekan olahraga dan seni, ya semua dilombakan. Nah, tapi kan itu membutuhkan apa? Biaya ya. Bagaimana cara biaya ini diperoleh? Nah, negara juga sama. Jadi untuk memajukan pendidikan bangsanya, memajukan pendidikan rakyatnya, memakmurkan rakyatnya melalui ekonomi ini membutuhkan anggaran yang tidak sedikit. Untuk membahas berapa anggaran setiap tahunnya dan kemudian disahkan menjadi biaya untuk kegiatan pemerintahan dan pembangunan di negara kita ini, itu dibahas, disahkan oleh DPR. Jadi fungsi kedua adalah membahas dan menetapkan, mengesahkan anggaran pendapatan belanja negara. Jadi ada anggaran pendapatan. Kalau pendapatan itu istilahnya tuh yang masuk ya, pemasukan, penerimaan. Penerimaan itu bisa dari pajak atau bukan pajak. Misalkan kita punya royalti dari perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan. Umpamanya ada juga perusahaan asing, Freeport. Nah, jangan seenaknya mereka mengeruk kekayaan alam kita, tetapi mereka tidak store, ya, ke negara begitu ya, atau store-nya kecil. Maka DPR harus mengawasinya, kemudian memastikan bahwa anggaran dari situ juga besar untuk negara ini. Untuk siapa? Untuk rakyat Indonesia. Nah, fungsi ketiga yaitu fungsi pengawasan, yaitu bagaimana DPR mengawasi jalannya pemerintahan yang dilaksanakan oleh eksekutif. Saya membaca situasi dari ya awal kedatangan Teteh tadi ke sini gitu kan, bahwa sesungguhnya ini itu kan adalah sebuah pembekalan politik gitu kan ya. Pendidikan politik terhadap kita sebagai pemilih pemula gitu. Ya yang baru mempunyai hak pilih gitu. Nah, mengapa gitu harus diadakannya pendidikan politik ini gitu? Apakah politik itu kejam? Apakah politik itu rumit atau sporadis gitu sehingga harus adanya pembekalan terhadap para pemilih pemula? Hakikat dari politik adalah bagaimana sesungguhnya politik sebagai usaha sadar dalam menata kehidupan manusia, hubungan manusia dalam sebuah masyarakat, sebuah bangsa, dalam mencapai tujuan bersama untuk kepentingan bersama yang lebih baik. Itu makna politik yang asli, yang semu. Jadi hakikat politik ya. Jadi kan tidak mungkin kita mempertanyakan politik Islam atau politik Rasulullah SAW sebagai pemimpin dunia ya. Ketika itu pasti ada sumber, ada nilai. Nah, kita juga sama. Jadi sebagai politisi, sebagai orang yang berterjun di dalam politik atau sebagai warga negara, kita harus memahami pendidikan politik. Jadi politik dalam arti etis normatif adalah bagaimana tadi itu. Tetapi dalam prakteknya bisa terjadi seperti itu. Apakah itu sebuah penyimpangan atau tidak sangat tergantung menilai ukurannya di mana. Nah, sepanjang memang misalkan kita kompetisi secara sehat dengan semangat apa? Pastabikul khairat, berlomba-lomba berbuat kebajikan. Jadi menjatuhkannya dalam kerangka itu. Saya mampu karena saya punya ilmu, saya berhak menurut kita, dan saya meyakinkan rakyat itu bahwa memilih saya. Karena insya Allah 5 tahun ini saya akan berbuat ini. Membangun jembatan, membangun sekolah dan sebagainya dengan cara yang baik. Saya anti korupsi, begitu kan? Dan saya ingin terus diingatkan oleh rakyat saya. Ingatkan saya semangatnya watawasabil haq, watawasabil shob, begitu kan? Maka berhak saya, Anda belum berhak, begitu. Jadi cara menjatuhkan seperti itu, kompetisi sehat. Ya, tidak bisa dengan cara-cara yang tidak sehat, cara-cara yang tidak benar, begitu umpamanya dibunuh dan sebagainya, begitu kan? Tidak boleh. Nah, gitu. Jadi kembali lagi, politik ini harus berada dalam moral politiknya.
Nah, jadi berpolitik dengan bermoral, ya. Jadi mungkin sekarang ini kita kehilangan akhlak politik, ya. Jadi banyak orang yang berpolitik tanpa akhlak, tanpa moral, sehingga dia menghalalkan segala cara. Itu yang tidak boleh. Hanya pemuda yang cerdas, yang cermat, yang tangkas, yang ingin punya keinginan yang kuat untuk memahami persoalan-persoalan kemasyarakatan, kenegaraan, yang itu dalam lingkup politik, bukan sekedar politik dalam teori, tapi politik dalam praktek, begitu. Kan ini kadang-kadang jauh itu antara yang sesungguhnya harus dilakukan, dan yang seharusnya dilakukan, dan yang kenyataan yang dilihat oleh mereka. Nah, dengan penjelasan secara terbuka dari saya ini, mereka ada gambaran, dan pasti mereka ini akan punya pegangan, punya pedoman, punya arah. Sebetulnya ketika mempelajari politik di kelas begitu, di sekolah ini, lalu mereka praktekkan, ketika dia paling tidak menjadi partisipan aktif sebagai voter, sebagai pemilih, mereka adalah pemilih yang cerdas, karena mereka setelah mendapat pencerahan dari kita sebagai pelaku pemeran politik, begitu ya. Saya sangat senang dan saya sangat merasa bahagia dan menambah ilmu pengetahuan khususnya bagi diri saya sendiri dan umumnya bagi teman-teman dan rekan-rekan yang telah hadir pada kesempatan kali ini. Di sini saya sendiri dan rekan-rekan dapat mengetahui lebih luas lagi apa itu DPR, apa itu politik, dan apa itu politik seluas-luasnya. Harapan saya untuk Bapak Deding Ishak dan rekan-rekan DPR yang lain, semoga apa yang tadi disampaikan sendiri oleh Bapak Deding mengenai khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain, dapat menjalankan hal tersebut dengan baik sesuai dengan aturan yang berlaku gitu. Dan saya sendiri mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Deding beserta jajarannya karena telah ya mendatangi sekolah kami gitu. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Jangan lupa nanti datang lagi Bapak. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dedi. Cianjur merupakan satu dari sekian banyak daerah yang daerahnya hidup dari sektor pariwisata, di mana pemandangan dan udara yang sejuk sangat diminati baik pengunjung lokal maupun asing. Dan banyak masyarakat yang memanfaatkan hal tersebut sebagai mata pencaharian. Salah satunya dengan menyewakan tempat singgah untuk bermalam hanya sekedar menikmati sejuk udara di Cianjur. Sangat disayangkan, masih ada banyak putra-putri bangsa yang kurang beruntung untuk dapat mengenyam pendidikan dengan sempurna. Dan masih sangat sedikit pula partisipasi masyarakat dalam mengenyam pendidikan dan menyadari arti pentingnya bersekolah. Melihat kondisi tersebut, Bapak Deding Ishak pun mendedikasikan diri melakukan serangkaian kegiatan untuk membangkitkan gairah mencapai cita kepada masyarakat di dapilnya. Salah satu kegiatan program tersebut adalah memberi bantuan langsung kepada salah seorang siswa berprestasi. Ya, Adnan namanya. Biasa disapa dengan panggilan Anan oleh teman-teman sebayanya. Ya, Adnan itu orangnya baik, memang soleh, pandai bergaul, dan juga kemudian rajin. Dan kebetulan anak ini memang keluarga yang memang kurang mampu. Ibunya juga kami kenal baik, bapaknya juga kenal baik. Dari segi ekonomi kurang mampu kayaknya segitu. Tapi memang anaknya pintar. Adnan ini orangnya baik, jujur, santun, nggak pernah ada masalah lah. Adnan itu orangnya baik, ramah. Kalau di rumah nggak pernah main.
pulang sekolah lihat buku, orangnya soleh. Adnan adalah siswa yang cukup cerdas. Adnan adalah salah satu siswa yang memang diperhitungkan untuk Mandua Cianjur, karena Adnan itu sendiri walaupun dengan kemampuan secara finansial ya, ekonomi yang terbatas, tetapi semangatnya tetap tinggi ya. Salah satunya kemarin Adnan dia menjuarai di tingkat kabupaten untuk KSM Olimpiade dan juga untuk kejuaraan-kejuaraan yang lainnya. Jadi saya sangat ini sekali dengan Adnan, walaupun hanya baru beberapa tahun dengan beliau, tapi dari melihat sosoknya, kesantunannya juga bisa menjadikan contoh untuk yang lainnya. Di tengah keadaan ekonomi keluarga yang kurang beruntung, dengan pekerjaan sang ayah yang serabutan dan ibunya yang hanya seorang ibu rumah tangga, tentunya jika dilihat sepertinya tidak akan mungkin melanjutkan sekolah. Namun, Adnan tidak putus asa. Ia tetap mampu berupaya keras, belajar dengan giat hingga sampai saat ini, ia pun berhasil mendapatkan beasiswa. Dan tetap berupaya untuk bisa lolos mengikuti bidik misi agar dapat melanjutkan ke perguruan tinggi. Dia pernah cerita seperti ini, kalaupun katanya ibu nggak bisa, Adnan akan berusaha, karena beasiswa itu didapatkan dengan prestasi ya. Kalaupun ibu hanya sebatas berdoa, untuk yang lainnya Adnan insya Allah mau berjuang, katanya mau berusaha supaya dapat gitu. Ya baik Ibu, maksud keberdatangan dari Bapak Deding adalah ingin memberikan bantuan langsung ke putra Ibu. Kalau boleh tahu putra Ibu si Adnan ada? Oh, ada. Boleh dipanggil? Bisa. Jadi awalnya saya sempat kaget sama kedatangan Bapak ke rumah saya, karena saya kira ini tuh dari tim bidik misi yang buat nyurvei rumah yang buat peserta ikutan bidik misi gitu. Tapi pas dengar wali kelas kan ngasih ngontak saya gitu, kata wali kelas siapin aja minta kirim foto rumah-rumah gitu. Nah saya kan kirim ke wali kelas, terus besok bakal ada wawancara katanya dari pihak parlemen. Nah saya bingung awalnya, terus langsung bilang sama Mah siapin beresin rumah gitu, besok mau ada yang datang ke sini. Nah udah gitu saya juga cerita sama teman-teman saya bahwa besok tuh bakal ada yang mau ke rumah gitu. Terus saya bingung, ini yang mau ke rumah mau ngapain ya gitu, ada tujuan apa datang ke rumah. Ya jadi awalnya gitu aja, kaget. Kenapa saya yang kepilih dari banyak orang yang ada di Manpacet, kenapa saya yang dipilih, kenapa bukan orang lain gitu. Kita mau tahu dulu nih profilnya Adnan nih. Ya, saya mau tanya nih Adnan sebelumnya, kamu sendiri punya cita-cita apa sih? Sebenarnya kan kalau misalkan ditanya cita-cita gitu ya, kadang suka bingung juga pengennya apa. Jadi pengen ini mau, pengen ini mau. Jadi banyak kemauannya. Tapi kalau sekarang emang masih udah fokus, lumayan fokus. Nah pengennya jadi fisikawan gitu. Wah, fisikawan. Berarti tujuannya mau kuliah di mana? Di IPB. Jadi ilmuwan ya? Ya betul sekali. Apa yang sedang kamu lakukan untuk mencapai cita-cita kamu itu? Nah kalau misalkan untuk yang dilakukannya ya kan utamanya emang saya sebagai pelajar ya tentunya juga ikut belajar juga. Nah jadi selain dari belajar di sekolah juga, saya juga belajar di rumah, kayak gitu aja sih Kak. Ketika anak harus menghadapi UN, dia berambisi untuk meneruskan ke perguruan ya. Ayahnya baru beberapa bulan bekerja, saya hanya bisa berdoa untuk anak jangan sampai putus sekolah, berusaha berupaya sekuat mungkin supaya anak bisa mendapatkan beasiswa, itu aja. Kalaupun sampai putus sekolah kayaknya kita orang tua nggak bisa apa-apa itu. Untuk membanggakan orang tua sendiri, sebenarnya kan tujuan anak itu nggak lain buat berbakti sama orang tuanya. Nah kalau misalkan salah satu cara berbaktinya itu dengan membanggakan orang tuanya sendiri. Nah kalau misalkan kita nggak bisa membanggakan orang tua, berarti orang tua akan merasa bahwa belum bisa dalam membuat
gimana ya? Jadi kalau misalkan kita bikin bangga orang tua tuh ngerasa berhasil gitu. Misalkan bersyukur punya anak yang udah bisa ngebanggain orang tuanya gitu. Orang tua ngerasa berhasil dalam mendidik anaknya gitu. Mudah-mudahan kalaupun Adnan ada rezeki ya, dia bisa gitu. Kalau sampai terpilih dia bisa meneruskan sekolahnya ya ke lebih tinggi. Dia bisa mengangkat harkat martabat kita ya sebagai keluarga gitu. Jangan sampai kayak ayahnya susah gitu, menyekolahkan juga seperti apa ala kadarnya gitu, semampunya. Terima kasih buat Mama, buat selama ini udah mau mendidik Adnan gitu dengan sikap-sikap Adnan yang seringnya nyakitin hati Mama, seringnya bikin Mama kecewa juga. Sebenarnya Adnan juga nggak mau buat berbuat kayak gitu juga, nggak pernah sama sekali dalam hati pengen nyakitin hati Mama, pengennya tuh ngebanggain Mama aja gitu. Buat Mama tuh bangga gitu, buat Mama tuh bangga punya anak kayak Adnan gitu. Nah pengennya kayak gitu aja. Jadi Adnan sekaligus minta maaf juga sama seluruh kesalahan Adnan selama ini yang seringnya bikin Mama sakit hati, bikin Mama sampai ngejatuhin air matanya. Adnan nggak pernah bener-bener niat buat ngelakuin kayak gitu. Ya mudah-mudahan cita-cita Adnan ini menjadi ilmuwan, bukan sekedar membanggakan keluarga, tapi membanggakan bangsa Indonesia. Kita memerlukan Adnan yang banyak. Dan insya Allah kami juga memberikan support, dukungan, termasuk doa ya. Kepala sekolah ini bukan lihat ininya, tetapi sebagai bentuk apresiasi ataupun kebanggaan saya juga. Saya menyirin, saya mungkin bantu sekedarnya untuk ya barangkali nanti ada untuk pintu ya. Terima kasih kepada Bapak Haji Deding ya, anggota Dewan DPR Republik Indonesia, yang sekiranya udah mau membantu siswa yang berprestasi. Mudah-mudahan apa yang Bapak berikan terhadap anak saya bisa menggunakan beasiswa ini dengan baik, dengan hasil yang maksimal. Ya, saya juga berterima kasih kepada Bapak Deding ya, yang telah melihat dan meninjau keadaan warga kami di sini, serta memberikan suatu bantuan yang mudah-mudahan langkah-langkah selanjutnya beliau tuh bisa menerapkan atau membantu ke tempat-tempat yang lain gitu. Saya atas nama pribadi dan atas nama pimpinan Lembaga Mandua Cianjur mengucapkan banyak terima kasih atas perhatian Bapak Deding memberikan bantuan kepada Adnan, dan mudah-mudahan bantuannya itu dapat bermanfaat untuk kelanjutan Adnan melanjutkan pendidikannya nanti di perguruan tinggi. Dan mudah-mudahan Pak mau kuliah di IPB-nya. Ya, boleh nanti saya juga sekalian nanti Bapak kasih namanya nanti saya rekomendasi ke Pak Dirjen langsung ya. Baik. Karena nggak salah ini karena udah pinter. Sudah baik. Ya, terus, kita tutup. Kalau ini terus komunikasi ya, terus hubungan ada apa responden dengan saya, dengan tim di sini ya. Kalau ada apa-apa, ya. Baik. Dan saya juga insya Allah akan menjadi bapak asuh dari Adnan ini ya. Amin. Terima kasih atas kedatangan Bapak Deding Ishak ke rumah saya. Kedatangannya yang tujuannya yang sangat mulia untuk membantu orang-orang seperti saya di luar sana, orang-orang yang memang membutuhkan bantuan dari pihak-pihak seperti demikian. Besar harapan saya supaya tidak hanya di sini saja, bukan hanya saya saja, tapi banyak juga orang lain yang bisa tersentuh juga sama beliau. Saya terima kasih juga kepada beliau karena tadi selain daripada bantuan finansial yang beliau berikan kepada saya, beliau juga membantu saya untuk merekomendasikan saya masuk ke perguruan Universitas Tinggi di IPB, dan juga beliau mengatakan mengangkat saya menjadi anak asuhnya. Semoga kebaikan Bapak
dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dibalas lebih dari apa yang telah Bapak lakukan, dan semoga karir Bapak bisa menjadi lebih sukses lagi, dan semoga Bapak juga bisa terpilih menjadi anggota DPR RI lagi di tahun berikutnya. Terima kasih, banyak terima kasih saya sampaikan. Ya, kalau gitu kita langsung tutup pemirsa. Terima kasih sudah menyaksikan hingga akhir acara ini, dan saya Anggun Oktarini juga dengan Bapak Deding Ishak pamit undur diri. Semoga tayangan ini memotivasi Anda semua untuk terus meningkatkan pendidikan yang ada di Indonesia, khususnya untuk diri Anda sendiri. Saya Anggun Oktarini dan seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.